budaya positif yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 ini, mari kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk menyingkat waktu, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian untuk mengikuti diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya dari aksi nyata modul 1.2 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Langsung saja nih Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai budaya positif. Sebelum masuk ke dalam materi Bapak Ibu, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang mari kita jawab bersama-sama. Nanti setuju atau tidak setuju gitu nggih. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju nggih, itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju lagi nggih berarti. Untuk yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju lagi. Yang keempat terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak setuju? Oh, setuju. Berarti semuanya setuju nggih. Nanti semoga setelah menyimak materi ini kita dapat menjawab 4 pertanyaan ini. Betul setuju atau tidak setuju? Ngoten nggih. Budaya positif. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam membangun budaya positif, harus tersedia lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar anak-anak mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ada beberapa strategi. Di sini ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama mengenai disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas atau sekolah, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam ini mungkin dari Bapak Ibu yang asing apa Bapak Ibu? Nomor 6 ya, segitiga restitusi. Ya mungkin sebenarnya ini Bapak Ibu sudah menerapkan, cuman namanya saja yang belum tahu kalau ini namanya segitiga restitusi. Maka akan kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita akan mencoba melakukan permainan. Bapak Ibu ini kan duduknya bersebelahan nih dengan temannya. Nanti yang tidak bersebelahan mungkin bisa mencari teman. Kita mainkan 2 orang ini Bapak Ibu. Yang satu nanti tugas silakan sebagai A, tugasnya mengumpulkan salah satu tangannya seperti ini. Terus coba bayangkan bahwa di tangan ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Monggo yang jadi A bisa mengepalkan tangannya dulu. Yang berharga apa? Kira-kira uang atau keluarga? Ini digenggam keluarga. Yang tugas B, yang teman satunya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi boleh, memarahi juga boleh, menggoda, menggelitik, apa menawari dengan uang agar bersedia membuka. Monggo Bapak Ibu silahkan dicoba. Sekali-kali.
Siapa yang tadi membuka? Ada. Bukan membuka, Saya dengan saya. berarti bukan memaksanya, Tidak. sungguh tidak sukarela. Buka Oke. Ada yang tidak, sebagian besar tidak membuka, berarti dia Bapak Ibu. Kita ayo buka. berarti yang memenangkan membuka tangan kita dan tetap menggenggam tangan kita itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri ya Bapak Ibu. Kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah itu salah satu dari disiplin positif itu, kontrol diri itu sebenarnya sesuatu tuh ada pada diri kita sendiri. Tadi misalnya tidak mau membuka ya bisa saja kan Bapak Ibu, tapi kita juga bisa membuka, juga bisa kemungkinan. Selanjutnya, nah sebelum masuk lebih jauh, akan membahas dulu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini ya Bapak Ibu guru, kita merasa bahwa ada ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita itu yang mengontrol siswa itu guru. Itu sebenarnya sebuah miskonsepsi Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maka Bapak Ibu setuju? Ya, setuju. Tapi ternyata ini juga sebuah miskonsepsi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah pada murid mampu menguatkan karakter. Ini saya sendiri ya masih sering kali melakukannya, membuat rasa bersalah pada murid, pikirnya anak jadi kuat karakternya. Ternyata ini juga sebuah miskonsepsi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita terkadang memaksa murid sesuai dengan keinginan kita. Padahal sebenarnya itu sebuah miskonsepsi juga tentang teori kontrol. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan dari stimulus respon dan juga teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang selalu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol kita seharusnya berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu tidak sama. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya tadi ketika Bapak Ibu menggenggam tangan tadi, yang memutuskan membuka atau menutupnya kan sebenarnya diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, dalam stimulus respon model berpikirnya ada menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah, strategi selanjutnya dalam menciptakan budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Seringkali disiplin itu di sekolah kita kan masih identik dengan umpan atau penghargaan seperti itu.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam disiplin positif lebih kepada menumbuhkan motivasi dari intrinsik dari diri siswa sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ini salah satunya nilai kebajikan yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional itu, yaitu seperti Bapak ketahui, profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Itu semua contoh dari beberapa nilai kebajikan, tapi sebenarnya masih banyak nilai-nilai kebajikan lainnya. Strategi selanjutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Hussein. Di sini ada yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hiburan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kira-kira dari ketiga itu, kalau siswa itu motivasinya dari yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kalau dari seorang siswa? Satu ada ya, berarti takut kalau dihukum gitu ya. Ya. Nah, yang pertama dan kedua itu masih motivasi secara intrinsik. Dan yang tepat itu sebenarnya dalam motivasi perilaku adalah yang ketiga Bapak Ibu, yaitu secara motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedang konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Situ mungkin Bapak Ibu bisa membaca tampilnya perbedaan dari hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Dapat disimpulkan seperti ini Bapak Ibu dari penjelasannya. Perbedaan antara ketiga hal tersebut, yang pertama, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kata-kata kasar mungkin bisa maksudnya ke hukuman secara psikis. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sifatnya lebih terencana, biasanya sudah disepakati dulu. Bentuk-bentuk konsekuensi biasanya tapi dibuat oleh pihak guru sendiri atau sekolah. Sedangkan pada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Untuk lebih jelasnya, misalnya saya contohkan pada suatu kasus yang sama. Ini pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, itu misal guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Tapi sebenarnya itu tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya dengan PR, dengan berdiri 10 menit. Maka itu disebutnya hukuman. Biasanya guru akan marah, efeknya ke murid, murid menjadi takut. Itu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi
konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini konsekuensi itu biasanya ditentukan oleh guru sendiri atau sekolah. Di sini guru bersifat tegas dan siswa menaatinya karena menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, sehingga guru bersifat lebih terbuka. Siswa akhirnya lebih menghormati dirinya sendiri juga orang lain. Nah, sekarang ada beberapa pernyataan kira-kira ini konsekuensi atau hukuman gitu ya Bapak Ibu ya. Kita coba bedakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan lupa mengerjakan PR lagi karena tidak mengerjakan PR. Konsekuensi atau hukuman? Ada hukuman, ada konsekuensi. Ini adalah sebuah konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena melanggar. Karena tidak ada keterkaitan ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ya, betul Bapak Ibu, konsekuensi. Terakhir, membersihkan WC karena bertengkar dengan teman. Ya. Jadi saya bisa ambil. Oh nanti Bu, ada nanti di belakang khusus restitusi. Selanjutnya selanjutnya yang berikutnya adalah mengenai penghargaan. Selama ini kita berpikir bahwa dengan penghargaan itu akan memberikan efek positif kepada siswa. Tapi menurut Alfikon mengumumkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensinya untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tidak semua penghargaan Bapak Ibu itu berefek positif, tapi dapat menimbulkan hal yang buruk. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin penghargaan pada jangka pendek akan sangat bermanfaat, tetapi apakah kita memberikan penghargaan terus-menerus? Kan jadi tidak efektif nih Bapak Ibu. Terus kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Misalnya satu anak kita diberi hadiah, itu ternyata kadang membuat temannya iri, temannya merasa tidak adil, sehingga dapat merusak hubungan. Yang berikutnya mengurangi ketepatan. Ini yang pernah saya alami adalah kemarin ketika anak-anak diberi tugas secara berkelompok. Begitu, ketika selesai menyelesaikan tugas, yang pertama selesai nanti dapat 10 poin, yang selesai kedua 8 poin, misalnya seperti itu. Ternyata anak yang selesai cepat, tapi jawabannya tidak tepat, karena mereka fokusnya pada penghargaan poin tadi, tetapi mereka tidak melihat sudah benar belum jawaban saya, sehingga dapat mengurangi ketepatan, sehingga dapat menurunkan juga kualitas, kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Misalnya kita memberikan hadiah kepada anak yang ranking 1. Apakah ranking 2 juga tidak berprestasi Bapak Ibu? Prestasi juga, tapi ketika kita hanya memberikan yang ranking 1, itu sama saja seperti kita menghukum anak-anak yang lainnya yang tidak ranking 1. Gitu. Yang terakhir, motivasi dalam diri ambil prinsip. Jika anak misalnya mempelajari sesuatu dan bisa, itu senang nggak Bapak Ibu? Senang. Senangnya secara alami ya dari dirinya sendiri. Tapi kalau kita beri penghargaan, berarti kita menghilangi yang alami dari siswa tadi. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, berarti kita nggak boleh memberi penghargaan gitu ya. Penghargaan boleh diberikan secara apresiasi gitu Bapak Ibu, tapi tidak untuk anak-anak tertentu saja, tapi kita rata. Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki potensi. Misalnya mungkin bisa diberikan saya pernah melakukannya di kelas 2 itu
memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada semua anak. Misalnya yang A, dia anak kreatif. Yang B mungkin penghargaannya anak yang terdisiplin atau sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki, keunggulannya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu tentu tidak asing ya dengan keyakinan kelas, mungkin sudah agak mendengar Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Apa mungkin sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya? Oh, ada sudah ya Bu Aziz ya. Mengapa sekarang kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu kenapa kok keyakinan kelas? Bedanya apa dengan peraturan kelas? Ada yang tahu Bu Aziz? Oh ya, silakan. Kalau menurut saya peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah, dari pihak sekolah saja. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak, dengan guru. Jadi lebih sama-sama enaknya gitu. Terima kasih Bu Aziz. Ya, tepat sekali untuk Bu Aziz. Beri tepuk tangan untuk Bu Aziz. Iya, betul Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuatnya berdasarkan kesepakatan guru, siswa, dan sifatnya universal. Sedangkan kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifatnya hanya satu arah. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, nanti mempersilahkan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang telah disepakati. Kita bisa menulis sticky note atau menuliskan di papan tulis gitu. Kemudian kita mencatat semua masukan-masukan yang ada mengenai peraturan di kelas. Dari peraturan-peraturan tersebut kemudian kita ganti kalimat-kalimatnya dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kata positifnya gimana kalimat positifnya Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Kalimat positifnya? Iya, betul Bu Alfi. Datang tepat waktu. Jadi diubah menjadi semua kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan ajak murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari peraturan tersebut. Misalnya tadi peraturan yang buang sampah pada tempatnya. Nilai keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu dari membuang sampah pada tempatnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Nilai keyakinan apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, betul. Kebersihan bisa ya, kedisiplinan bisa, kebersihan. Misalnya lagi datang ke sekolah tepat waktu, berarti nilai keyakinannya apa? Disiplin. Nah, dari itu nanti kita gabungkan dari beberapa kalimat positif tadi, kita kelompokkan lagi sesuai dengan nilai keyakinannya. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Sedikit saja, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Sedikit saja, yang penting mudah diingat. Berikutnya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Bisa tanda tangan atau kalau yang sudah diterapkan di kelas 5 ini dengan cap jempol gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk kelas rendah yang belum bisa tanda tangan bisa menggunakan alternatif cap jempol. Dan berikutnya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas dan keyakinan kelas perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Apakah masih efisien atau tidak sehingga perlu kita tinjau. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman, mendukung pribadi yang berdaya, seimbang, bahagia. Seorang guru perlu memahami kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku murid. Jadi setiap perilaku murid kita itu sebenarnya karena mereka memerlukan kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, 2 merasa diterima atau kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Coba Bapak Ibu sekarang kita analisis ini termasuk penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa itu yang diinginkan anak? Iya betul, kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan apa? Betul, Bapak Ibu, kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Penguasaan. Iya betul, penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti kebutuhan apa yang diperlukan anak-anak? Iya, kebebasan. Sehingga kalau seperti itu, adanya kita sebagai guru juga harus berpikir bagaimana menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan untuk anak. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan juga sebagai manajer. Kira-kira dari kelima ini Bapak Ibu itu berada di dalam posisi mana? Silakan Bapak Ibu tulis distrik 5. Karena itu sekarang berada di posisi mana ya yang paling sering dilakukan? Berapa? Yang seharusnya yang sekarang dulu aja. Yang sekarang benar-benar terjadi dilakukan. Yang benar-benar dilakukan Bapak Ibu selama ini apa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Disimpan untuk Bapak Ibu sendiri saja. Sudah nih Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video apa perbedaan antara 5 posisi kontrol ini.
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Tegur bapak. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi sebagai teman. Kasusnya sama ini Bapak Ibu. Cuman posisinya yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya menolongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir yaitu sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak. Ya, baik, itu tadi contoh satu kasus, tapi dengan posisi kontrol yang berbeda, gitu, Bapak Ibu. Sudah ada bayangan perbedaannya, Bapak Ibu? Sudah ya, Bapak Ibu. Tentang 5 posisi desain. Oh iya. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video mengenai satu kasus, tapi ditangani dengan 5 posisi kontrol yang berbeda. Ada tadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Jika dikaitkan dengan motivasi, Bapak Ibu, motivasi identitas gagal itu masih dari ekstrinsik dari luar. Itu biasanya untuk menghindari hukuman itu didapatkan di posisi kontrol seorang penghukum dan juga pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses tapi masih dari unsur ekstrinsik kontrol dari luar, itu biasanya karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain, itu pada posisi kontrol teman dan juga pemantau. Dan terakhir, identitas sukses itu dari kontrol dirinya sendiri, yaitu motivasinya menghargai diri sendiri, itu pada posisi kontrol manajer. Jadi Bapak Ibu, pada penghukum tadi seperti yang sudah ada di video, hasilnya biasanya menunjuk, menyakiti gitu ya Bapak Ibu, baik mungkin secara fisik maupun psikis. Itu hasilnya siswa akan memberontak,
menyalahkan orang lain, atau bahkan kalau takut dapat hukuman akhirnya mereka berbohong. Dampaknya mungkin saat itu mereka akan berhenti melakukan kesalahan, tapi dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya kita ceramah, seharusnya ibu kecewa dengan kamu dan sebagainya. Itu hasilnya menyembunyikan, bisa menyangkal, berbohong. Dampaknya pada murid kita merasa rendah diri. Karena di sini guru menekankan diri sebagai orang yang tersakiti, siswa adalah yang salah gitu. Selanjutnya pada teman itu kita tadi ya dengan bersikap ramah, biasanya dengan guruan begitu, hasilnya ketergantungan. Mungkin pada guru ini akan berhasil, tapi ketika berganti guru dia akan melakukan kesalahan lagi begitu. Dampaknya pada murid jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Dampaknya mungkin menyelesaikan diri murid, tapi kalau diawasi. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi perilakunya masih dipengaruhi oleh hal-hal dari luar. Yang terakhir manajer. Pada manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan guru untuk siswa dapat mencari solusi dari permasalahannya. Hasilnya menguatkan pribadi siswa. Dampak pada murid bisa mengevaluasi dirinya, tahu bagaimana solusinya dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi yang paling ideal sebenarnya yang mana Bapak Ibu? Yang manajer, yang dari motivasi intrinsik sendiri. Apakah tadi Bapak Ibu sudah ada yang menuliskan selama ini sudah sebagai posisi kontrol manajer? Dari yang ditulis di kitab tadi ada? Kepala sudah sebagai manajer. Kenapa yang salah tulis sama? Manajer harusnya yang malah jadi teman. Iya, betul Bapak. Pura-pura salah belajar. Ya, paling ideal adalah posisi kontrol manager. Walaupun ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan posisi manajer tadi, kita dalam menerapkannya harus mengetahui tentang segitiga restitusi ya. Tadi yang keenam yang masih agak asing ya, Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bisa kata-katanya misalnya bisa begini Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitas seorang anak. Bukan berarti malah kita awal langsung menyalah-nyalahkan anak seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Pertanyaan kalimatnya bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti yang kita yakini tadi ya, Bapak Ibu, bahwa setiap perilaku siswa itu mungkin tujuannya dia ingin memenuhi kebutuhan desanya. Sehingga kita harus melakukan validasi tindakannya. Karena kita yakin setiap perilaku pasti ada alasannya. Bukannya malah kita langsung menghakimi. Ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita yakin bahwa semua memiliki motivasi secara internal, yaitu keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati
membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan hal tersebut. Kemudian bisa menanyakan juga, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan keyakinan yang ada pada dirinya secara internal gitu ya Bapak Ibu. Berikut ini ada sebuah video Bapak Ibu penerapan dari segitiga restitusi. Ada dari tadi sudah lama nggak kenapa hanya dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika ada permasalahan, kita sebagai guru menerapkan sebagai kontrol manajer ya tadi ya Bapak Ibu, menerapkannya dengan 3 tahapan tadi pada segitiga restitusi. Jadi bukan berarti kita marah-marah, menghakimi siswa, seperti itu ya kadang yang kita lakukan. Saya juga maksudnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu itu dari Bapak Ibu itu tadi 6 konsep inti dari budaya positif. Dari ke-6 hal tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman berkaitan dengan usahanya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Monggo saya persilahkan Bapak Ibu. Monggo Mbak Bu Ulfa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya itu sebagai guru kelas
untuk kelas 1 sendiri saya itu belum bisa mengelompokkan di mana siswa itu belum bisa membaca, belum bisa menulis, kemudian belum bisa istilahnya mencurahkan apa yang menjadi keinginannya. Nah, itu belum bisa mencurahkan dalam tulisan begitu. Nah, mungkin bisa dibantu bagi saya ketika akan membuat keyakinan kelas, bagaimana cara untuk menyusun keyakinan kelas untuk kelas rendah ketika belum menguasai keterampilan membaca dan menulis. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ulfa pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Ulfa. Terima kasih. Saya izin menjawab ya Bu Ulfa. Ini pengetahuan saya saja. Menurut saya kalau memang kelas rendah, khususnya kelas 1 kan memang belum bisa baca tulis gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas itu biasanya dibuat di awal tahun pembelajaran. Nah, untuk membantu kelas 1 dalam mencurahkan pengetahuan mereka tentang peraturan kelas, kita bisa membantu dengan menggunakan gambar. Misalnya menyediakan 2 gambar, peraturan yang benar dan peraturan yang salah. Nah, nanti siswa diminta memilih manakah gambar yang menunjukkan peraturan yang benar. Nah, baru kita tempel seperti itu. Jadi curah pendapatnya tidak harus selalu berupa tulisan. Mungkin kita bisa bantu juga dengan berupa gambar seperti itu. Untuk mungkin yang tidak kelas rendah juga SD itu kadang masih sulit untuk menyampaikan pendapat. Kita juga bisa membantunya dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk bisa menggali pengetahuan siswa agar bisa berpendapat gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu dari saya Bu Ulfa. Mau ada yang ditanyakan kembali? Terima kasih Bu Ulfa juga untuk pertanyaannya. Selanjutnya adakah pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Cukup. Jika tidak, langsung refleksi saja. Ada yang mungkin mau berbagi pengalaman yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya mungkin? Ya, teman saya dulu. Oh ya, silakan Bu Nurul, bisa dibagi dengan teman-teman. Ya, terima kasih. Kebetulan kelas saya, kelas 4, sudah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah yang saya buat masih sederhana Bu, jadi belum seperti teori yang tadi disampaikan Bu Isna. Kemarin saya hanya menyampaikan peraturan sekolah itu saya bacakan, kemudian anak-anak itu saya bagikan sticky note, dan dari peraturan itu anak-anak menyimpulkan nilai-nilai apa saja yang harus mereka yakini begitu. Kemudian dari sticky note setelah mereka tulis, mereka menempelkan ke papan tulisnya. Setelah itu kita simpulkan bersama-sama nilai-nilai apa saja yang akan diyakini di dalam kelas begitu. Nah, setelah sudah disepakati beberapa nilai itu, baru saya ketikkan di Canva itu, saya tempelkan di kelas. Nah, hal yang belum saya lakukan itu yang seperti kelas 5 memakai itu ya tanda tangan, cap jari, itu belum. Ya mungkin kedepannya untuk tahun depan insya Allah akan kita terapkan yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nurul, beri tepuk tangan untuk Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul sudah berbagi praktik terbaik ya mengenai penerapan keyakinan kelas. Semoga nanti juga ini Bapak Ibu guru bisa menerapkan ya, membentuk keyakinan kelas di kelasnya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita masih ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu atau mau berbagi praktik baik? Masih ada yang mau dibahas lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjutkan. Sudah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah tidak ada
praktik baik, kita lanjutkan dengan refleksi. Tadi pada awal sebelum saya menjelaskan materi disiplin positif, ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan. Sekarang kita bahas apakah masih setuju atau tidak setuju setelah mempelajari materi di siang hari ini. Setelah menyimak materi diskriminasi budaya positif, apakah jawaban Bapak Ibu berkaitan dengan hal-hal berikut? Yang pertama, di semua Bapak Ibu menjawab setuju ya untuk keempatnya ya. Nah, coba kita jawab bersama. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju sekarang Bapak Ibu? Tidak. Menurut yang sudah dipaparkan tadi tidak ya Bapak Ibu, karena itu motivasi secara eksternal, malah akan membuat siswa menjadi takut dan akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Masih setuju Bapak Ibu? Tidak juga. Ternyata tidak semua penghargaan itu baik untuk siswa. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Masih setuju atau menjadi tidak setuju Bapak Ibu? Iya. Setengah berarti setuju, ada yang masih setuju, ada yang setengah-setengah, atau ada yang sudah tidak setuju. Ya, Bapak Ibu, seharusnya tadi jika kita sudah menerapkan sebagai posisi kontrol di manajer dan menerapkan restitusi, itu kita seharusnya hanya bertugas sebagai pembimbing siswa untuk menemukan solusi dari kesalahan atau permasalahan yang dilakukan. Jadi bukan kita penentunya, tapi kita tugasnya hanya membimbing gitu ya Bapak Ibu. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Masih setuju atau menjadi tidak setuju Bapak Ibu? Ya, tidak setuju, karena tadi dengan posisi sebagai teman tadi ternyata membuat siswa menjadi hanya ketergantungan. Mungkin pada guru A dia akan manut, tapi di guru yang lain akan bersikap berbeda, gitu ya. Menjadi pribadi yang lemah, tergantung. Ya, terutama anak-anak sangat manut sama Pak Yanto ini. Guru olahraga menjadi favoritnya anak-anak selalu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi berarti Bapak Ibu sudah sedikit memahami ya Bapak Ibu mengenai disiplin positif, karena jawabannya di awal dan di akhir sudah berbeda. Sudah agak mendapat bayangan Bapak Ibu? Sudah? Oke, agar lebih jelasnya Bapak Ibu akan melakukan refleksi dengan 4P, yaitu nanti Bapak Ibu menuliskan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Yang pertama, nanti apa saja peristiwa hal-hal yang sudah dipelajari pada siang hari ini mengenai kegiatan diskriminasi hari ini, apa saja tadi yang penerapan budaya positif. Nanti saya akan bagikan lembar jawabnya Bapak Ibu untuk menuliskan hasil refleksi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, nanti bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini, apakah biasa saja atau menjadi termotivasi tadi menjadi posisi kontrol manager atau bagaimana. Yang ketiga, pembelajaran apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari kegiatan diskriminasi hari ini. Oh, ternyata yang selama ini saya lakukan kepada murid-murid mungkin masih kurang tepat. Dibagikan kepada kelas ini. Terima kasih Pak yang sudah membantu membagikan. Contoh yang positif. Iya, ini contoh yang positif kolaborasi ya Bapak Guru. Perlu ditingkatkan dan ditiru ini Bapak Ibu. Iya, ada motivasi secara internal, eksternal ini Bapak Ibu. Internal, kalau mau pulang ya Pak. Yang keempat, nanti penerapan apa yang akan dilakukan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini.
oh mungkin setelah ini saya mau buat keyakinan kelas dengan murid-murid saya. Kalau saya mau mengubah diri menjadi posisi kontrol manager mungkin itu Pak. Semoga Bapak Ibu bisa diisi terlebih dahulu. Ya tadi mungkin sedikit mengingatkan lagi Bapak Ibu. Mungkin sedikit mengingatkan lagi Bapak Ibu mengenai posisi konsep tadi ya, saya akan kembali. Tadi juga Bapak Ibu ini tadi beberapa konsep inti budaya positif ada 6. Ini berarti apa ya? Iya, boleh ngetek, monggo Bapak Ibu. Tapi yang pertanyaan selanjutnya tidak boleh ngetek, oke? Itu yang dari hati diri sendiri. Yang kalau dibunak perwakilan disiplin budaya positif gitu. Jadi saya minta tolong dari 1, 2 Bapak Ibu guru untuk saya menyampaikan hasil refleksinya ya Bapak Ibu dari kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Iya, nggak ngantor ya ini Bapak Ibu, saya beri tugas di akhir. Tugasnya cuma refleksi kok Bu. Jadi sudah ini Pak. Nomor 1 Mas Bima. Akhirnya mungkin mau bisa menyampaikan terlebih dahulu sambil teman-teman itu menyelesaikan hasil refleksinya. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari awal hingga akhir tentang disiplin positif. Jujur, dari pertanyaan yang pertama saya dapat banyak sekali manfaat yang dapat saya ambil selama kurang lebih 26 tahun mungkin saya jadi guru. Ternyata apa yang saya lakukan walaupun banyak pengalaman makan asam garam, tapi ternyata baru siang ini mata hati saya terbuka. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini kurang pas sebagai pendidik di kurikulum Merdeka Mengajar. Apa yang saya peroleh pada siang ini adalah pelajaran tentang disiplin positif diseminasi budaya positif. Perasaan saya, jujur saya merasa bersalah dan sangat kurang apa yang sudah saya lakukan selama ini. Tapi yang saya yakini selama ini itu benar, ternyata kurang pas diterapkan di
era sekarang ini. Saya akan terus belajar untuk menjadi control manager di kelas, di sekolah, untuk menghadapi anak-anak, sehingga anak-anak akan mampu menemukan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Penerapan yang akan saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, sehingga peraturan atau tata tertib kelas sekolah yang ada itu akan saya akomodasi, terus akan saya gabungkan atau saya integrasikan dengan keyakinan anak-anak, dengan bahasa anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih mengerti, akan lebih yakin apa yang sudah diyakini bersama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada siang ini. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Yuri atas refleksinya. Terima kasih Pak Yuri atas refleksi yang luar biasa mengenai kegiatan diseminasi hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid kita. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan refleksinya kembali yang sudah selesai? Sinten nggih? Bu Arfi, mungkin sudah selesai. Monggo Bu berbagi dengan teman-teman. Sedang proses. Bu Nurul nggih, ya sudah selesai. Nanti setelah itu Bu Arfi. Nggih. Atau Ibu? Monggo Pak Larian, monggo Bu. Tidak lolos. Di sekolah Bu tidak dapat. Di kelas di sekolah. Terima kasih. Saya akan memberikan refleksi diseminasi budaya positif. Yang pertama, peristiwa yang sudah dipelajari yaitu disiplin positif, kemudian pembuatan keyakinan kelas, bagaimana siswa dapat menempatkan posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, perasaan saya merasa termotivasi untuk mengubah cara berpikir dalam penerapan hukuman, pemberian hadiah kepada siswa. Kemudian pembelajaran yang saya ambil dari kegiatan diseminasi ini yaitu pembelajaran bagaimana posisi seorang guru dalam menerapkan budaya positif. Dan yang terakhir, penerapan yang akan saya lakukan yaitu mengubah pola hukuman atau penghargaan menjadi pola budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Persoalan untuk kepala sekolah, kita beri tepuk tangan untuk Ibu dari Koordinasi. Terima kasih Bu atas refleksi yang diberikan. Mungkin satu atau dua lagi, monggo Bapak Ibu. Pak Arfi deh, sebagai perwakilan dari guru hotel. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa apa saja yang saya terima pada hari ini yaitu sudah disampaikan itu ya, sudah ya Mbak ya, dan saya sama itu karena mencontak. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini, yaitu sangat senang dan merasa terhibur karena ditampilkan film dan tambah bahagia dan berusaha akan melakukan dan mempraktekkan ilmu yang saya terima tadi. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan diseminasi ini yaitu saya akan memposisikan sebagai seorang guru, yaitu guru sebagai manajer. Berusaha ya, nanti juga minta tolong kepada Bapak Ibu semua. Saya sudah berusaha, tapi belum bisa, yang mohon diingatkan dan
tidak, jadi hanya cukup semuanya. Penerapan yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini yaitu saya akan merubah posisi saya yang memang saya itu kadang-kadang suka memberi hadiah, Mbak, karena keterbatasan ilmu saya tadi. Ya intinya apa Islam dulu gitu ya. Kadang-kadang juga memberi hukuman. Ya juga saya juga meniru dari senior-senior yang sudah berlebih. Ya betul itu menerapkan. Ya itu ya memang tepuk saudara itu yang saya lakukan. Tapi tersenyum, Mbak, tidak mengeluarkan harta benda, hanya tersenyum. Dan saya akan membudayakan budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Risma tadi. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Asmi, tepuk tangan yang oke untuk Bu Asmi. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa sudah menyampaikan refleksinya hari ini. Mungkin tidak semua ya Bapak Ibu ya sudah hadir diwakili, atau masih ada yang mau menyampaikan? Cukup, oke. Kalau cukup, semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama, bagi menjadi kita sebagai guru memang dituntut untuk selalu menjadi pembelajar, Bapak Ibu, pembelajar sepanjang hayat yang tidak ada hentinya, dan semoga setelah ini kita bisa menerapkan apa saja ilmu yang tadi didapatkan di kelas maupun di sekolah untuk mewujudkan bersama-sama nih Bapak Ibu, kolaborasi mewujudkan budaya positif khususnya di SDN Kecamatan kelas 1. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya dari saya. Jika tadi menyampaikan ada banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah bersedia menghadiri diseminasi ini dari awal, sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan juga tadi sudah menuliskan refleksi dari diseminasi hari ini. Demikian untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.